Oke teman-teman semua, semoga sehat-sehat selalu. Kita mau sharing lagi ini cara menggunakan beberapa indikator ya untuk kita ambil posisi dan juga take profitnya di mana. Ini gabungan antara relative strength index ya, Austin oscillator, support resistance, dan satu lagi kita ada Fibo retracement. Fibo retracement tuh yang di sini teman-teman nih, Fibonacci retracement nih ya. Fibonacci retracement. Nah, teman-teman ini kita nggak trading teman-teman ya. Kita lihat di sini sekarang ini yang sudah terjadi sih ya, saya nggak ambil posisi ya. Pertama kita pakai Austin oscillator nih teman-teman ya untuk ambil posisi. Austin oscillator itu paling mudah ya, ada dua ya, ada indikator Austin oscillator ada dua. Ada yang divergent ya, ada yang convergent. Yang convergent itu penerusan arah, yang divergent itu pembalikan arah atau reversal. Ya, nah untuk yang divergent divergent itu kita lihat sini nih teman-teman nih ya. Di titik sini teman-teman ya, titik sini ke titik sini dia turun ya. Ini yang divergentnya. Sedangkan di Austin oscillator yang ini teman-teman sini ya. Ini kita hapus dulu deh yang relative strength index kita delete dulu biar enggak ini. Oke, nah ini ya. Ini Austin oscillator di sini. Di Austin oscillatornya dia berlawanan arah, malah dia naik ke atas ya, berarti di area ini merupakan area demand atau area pembalikan arah menurut Austin oscillator ya. Ini bisa dipandang sebagai Austin oscillator divergent, akan terjadi ke atas. Ini memang sudah terjadi teman-teman tuh ya, ini ke atas kan ya. Nah tapi teman-teman jangan pernah ambil posisi hanya dengan satu indikator ini aja. Mentang-mentang ini turun, ini naik, langsung kita ambil posisi buy ke atas. Jangan pernah, karena bisa terjadi dia masih turun lagi ke bawah ya. Harus diperkuat dengan indikator lainnya. Indikator lainnya apa? Harus ada support dan resisten. Nah, ini udah saya kasih garis nih. Yang ini teman-teman nih ya, garis merah nih. Ya, kita lihat sebelumnya ada nggak SNR sebelumnya. Nah, di sini ada banyak nih ya. Yang pertama di sini kena support resisten nih, ini kena SNR. Yang kedua ini ada agak kuat nih, kalau rally base rally ini kuat teman-teman ya. Ada rally base rally. Terus kemudian di sini ada support resisten juga menyentuh di sini nih. Nih tuh ya, menyentuh lagi. Terus kemudian di sini juga ada area support resisten. Jadi banyak teman-teman ya. Di sini cukup banyak dia mencapai support resisten. Di sini ada rally base rally juga. Ya. Nah, ini memperkuat kenapa dia naik ke atas. Itu kedua, yang kedua teman-teman ya. Kalau teman-teman belum yakin, cari lagi indikator yang mendukung. Kalau sudah yakin bisa ambil posisi, tapi tipis-tipis, biasa 0,01 ya, micro account aja. Dan jangan lupa pasang stop loss. Walaupun stop loss itu seringkali justru yang bikin kita loss ya. Kenapa? Kalau stop lossnya terlalu dekat, atau stop loss kalau saya bilang kecepatan ya, jadi dia kena hit tapi posisi kita sebenarnya udah benar. Yang kedua, yang ketiga ini teman-teman, kita tambahkan sekarang namanya RSI, Relative Strength Index nih. Cara gunakan Relative Strength Index gampang ya, ini periodnya 14, klik done sini, oke, ini sudah ada ya. Sekarang yang biru warnanya ini Relative Strength Index. Teman-teman bisa lihat di sini Relative Strength Index. RSI ini gampang pakainya. Kalau dia mencapai titik 70 tertinggi atau melebihi, dia akan segera turun. Kalau dia mencapai titik terendah 30 atau melebihi 30, dia akan segera naik ke atas. Itu RSI. Tapi sekali lagi, jangan gunakan satu indikator ini, RSI, untuk ambil posisi. Mentang-mentang dia sudah mencapai 30, langsung kita ambil buy. Mentang-mentang dia sudah mencapai 70, langsung kita ambil sell. Jangan pernah seperti itu. Harus didukung oleh indikator lainnya. Kalau di sini sudah 3 indikator. Satu Austin oscillator, yang kedua ada support resisten ya, yang tadi, yang ketiga ada RSI. Ini RSI dia sudah mencapai titik terendah di 30 dan dia memang balik lagi ke atas nih ya, ke atas. Itu sudah 3 indikator mendukung ya teman-teman ya. Kita bisa tambah ambil posisi, tapi tetap ya, kalau enggak satu posisi aja cukup. Nah sekarang mau take profitnya di mana? Take profitnya kita bisa, kalau ini kebetulan ada take profit setelah terjadi nih ya, ini teman-teman ya. Take profit itu kita bisa, ini belakangan sih take profitnya, karena kenapa? Sudah di atas ini baru kita bisa lihat bahwa kita bisa menggunakan Fibo retracement. Ya ini teman-teman nih ya, yang ini nih Fibo retracement nih. Nih yang saya gini ya, ini Fibo retracement.
Cara gunakan Fibo retracement itu kalau terjadi dominan break. Dominan break itu apa? Dominan break itu kalau satu candle terakhir yang terpanjang ini dilewati oleh satu atau lebih candle, bisa 2-3 candle berikutnya. Ini yang merah, teman-teman bisa lihat ya. Ini candle merah kan terakhir nih, yang terpanjang di sini turun ke bawah. Dilewati oleh 2 nih ya, 2 candle berikutnya nih, yang hijau nih, ya. Berarti ini terjadi dominan break. Nah, artinya dia akan terus ke atas lagi. Walaupun biasanya kalau dominan break seperti ini di angka di sini, dia akan retest dulu sebentar. Disitulah kita bisa ambil posisi. Saat dia retest itu berarti dia ada ruang kita untuk, itu namanya area demand ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini area demand di sini nih. Kalau terjadi dominan break, ini area demand daerah sini teman-teman ya. Kalau dia turun ke bawah, kalau nggak turun ke bawah kita bisa ambil posisi di sini. Nah ini dominan break ya. Titik nolnya di sini teman-teman nih ya. Shadow terakhir, titik 100-nya ini di titik terakhir ini nih. Nah ini ya, candle yang melewati dominan breaknya ini, candle terakhir nih yang merah nih, dominan breaknya nih. Nah di sini titik 100-nya. Take profitnya di mana? Take profit pertama di 161. Kalau teman-teman punya indikator tambahan untuk mendukung dia akan sampai 261, kita bisa take profit di 261. Tapi kalau enggak, lebih baik di 161 ya. Ini 161 di sini sudah ada support resisten juga sini. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita bisa ambil posisi di sini ya untuk ke atas. Itu yang kalau dominan break. Kalau dari oscillometer, support resisten dan juga tadi ada RSI, kita bisa ambil posisi di sini. Itu teman-teman ya sharingnya kali ini ya. Tapi selebihnya namanya indikator, sebatas indikator, tidak ada yang 100%. Walaupun sudah didukung oleh 3 atau 4 indikator ya untuk kita ambil posisi, tetap aja kita harus pasang stop loss juga ya, karena bisa terjadi ya sekian persennya bisa aja meleset. Namanya indikator nggak ada yang 100%. Itu teman-teman ya sharingnya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman lagi cari komunitas ya, teman-teman lagi cari komunitas, teman-teman boleh bergabung di sini. Sini gratis ya komunitasnya teman-teman nih. Ya ini Traders Family, saya juga gabung di sini ya. Ilmunya banyak banget, daging semua dan semuanya gratis. Sudah ribuan orang yang bergabung di sini. Nggak dipungut biaya spesial apapun. Teman-teman tinggal klik link yang di deskripsi, daftarin akun teman-teman di situ. Nanti kalau teman-teman sudah masuk, teman-teman masuk ke akun teman-teman di seperti ini ya, di Traders Family ini. Nah di sini kita pakai 2 broker. Kita ada sinyal gratis setiap hari teman-teman ya dari Traders Family, dari TF ya. Dari TF ini kita dapat sinyal gratis setiap hari kalau teman-teman gabung di salah satu brokernya Traders Family ya. Kalau cuma gabung di komunitasnya, kita nggak ada sinyal gratis. Tapi saat teman-teman gabung di salah satu brokernya TF nih ya, kita akan dapat sinyal gratis setiap hari Senin sampai Jumat, seharinya 3 pair forex. Caranya gimana? Teman-teman gabung aja di sini dulu nih ya. Ada telepon nih. Nah teman-teman ya, kenapa saya gabung di broker Traders Family? Oh ya, broker di TF ini kita minimum deponya 50 US dollar teman-teman ya, atau kalau kursnya 16.000 berarti 800 ribuan lah ya. 50. Nah, ini di sini ada namanya client protection ya. Jadi setiap brokernya yang direkomendasikan Traders Family ini ada perlindungan dari praktek penipuan atau kecurangan dengan jaminan ganti rugi 100%. Saya ikut beberapa komunitas teman-teman ya. Ada yang bayar 100.000, ada yang bayar 50.000. Saya nggak bilang nggak bagus, tapi semua juga bagus ya. Semua punya mereka merekomendasikan brokernya masing-masing ya. Cuman kalau ada namanya ganti rugi 100% dari yang merekomendasikan dari TF, itu cuma di sini yang saya tahu ya. Kalau ada tempat lain, teman-teman boleh share di kolom komentar deh ya. Kita bisa ikut juga nanti. Nah, di sini ada namanya perlindungan dari praktek penipuan atau kecurangan dengan jaminan ganti rugi 100%. Yang kedua namanya trusted broker ya, broker bisa dipercaya.
rekomendasi broker dengan spreadnya mulai 0,8, free komisi dan terdaftar di Bapepti. Itu teman-teman ya, kenapa saya gabung di brokernya Traders Family. Jadi kita trading aman kan, yang paling penting itu udah aman ya. Jadi kapan aja kita mau withdraw, berapapun kita withdraw itu selalu terpenuhi. Memang saya selain di Traders Family, saya ikut di 2 broker ya, salah satunya di OctaFX juga. Makanya saya, kalau teman-teman yang sudah subscribe atau sering ikutin saya, itu biasanya sudah tahu ya, saya juga rekomendasiin di OctaFX. Sejauh ini aman-aman juga. Itu mungkin teman-teman ya. Oh ya, sekarang signalnya di mana nih? Signalnya di sini. Teman-teman tinggal klik ini nih, garis 3 kalau udah masuk ya, kalau teman-teman sudah daftar di Traders Family. Nah, di sini juga ada education, ada tab copy signal juga ada teman-teman ya. Jadi kayak copy trading kayak gini ya. Kalau kita nggak mau pusing, kita bisa ikuti tab copy signal. Di sini banyak-banyak master yang share signalnya. Ini kita klik dulu nih sedikit. Banyak master yang share signalnya di sini. Ya kita bisa ikutin, tapi tentunya ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya. Nah, teman-teman juga kalau punya signal bagus ya, teman-teman sering trading terus sering profit, buat channel di sini, terus kemudian tentukan harganya berapa. Biasa minimum itu Rp277.000 untuk orang berlangganan. Teman-teman bisa dapat penghasilan dari TF Copy Signal juga. Ini singkat TF Copy Signalnya ya. Nah, yang ada di sini ada analisa market nih. Analisa market di sini ada daily outlook yang tadi ya. Ini signalnya di mana? Nih, di sini signalnya tuh ya. Setiap hari Senin sampai hari Jumat. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Juli. Kemarin tanggal 18 terakhir. Hari ini nggak akan keluar. Sabtu Minggu libur. Kemarin 17 tuh ya, 16, 15 terus 14 terus ya. Setiap hari ada. Kita klik salah satu deh. Tanggal 15 Juli kemarin apa signalnya nih tuh. Out USD kemungkinan bearish, GBP USD kemungkinan bearish, USD CAD kemungkinan bullish. Jadi semua ada ininya teman-teman ya, prediksinya ya. Tapi disclaimernya, namanya signal tidak ada yang 100% ya. Teman-teman jangan menyerahkan 100% mentang-mentang kata signal ini USD chart bullish kita langsung ambil buy ya. Sebaiknya kita punya technical analysis sendiri juga ya. Jangan mentah-mentah kita terima dari signal tempat lain untuk kita ambil. Kenapa? Karena kalau misalnya profit kita menikmati sendiri, tapi kalau loss kita aja nanggung sendiri juga ya. Jadi kalau loss jangan nyalain orang lain ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, namanya trading. Profit dan lossnya kita sendiri yang nikmatin dan menanggung masing-masing. Jadi kalau ada signal di tempat lain, teman-teman sebaiknya dibandingkan dengan technical analysis yang kita punya. Kalau nggak punya technical analysis sendiri, ya mungkin bisa dipasrahin atau kita coba aja di akun demo dulu aja. Kalau profitable-nya di atas 60-70% silahkan dilanjut. Terima kasih, itu aja sharingnya ya. Semoga bermanfaat. Sudah 13 menit nih, lumayan nih. Terima kasih yang masih ngikutin ya.